siapa kita. Karena kasih-Nya besar bagi kita. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah setiap yang datang di dalam nama Tuhan, yang akan memperoleh berkat-berkat daripada Allah, yang melimpahi kehidupannya dengan segala kebaikan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan kami, memberkati setiap perjalanan kami. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan, tak pernah meninggalkan kami sendirian. Dan kami mau bersorak-sorai Tuhan, di dalam segala sukacita kami, oleh karena Tuhan kami yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang pada saat sore hari ini Tuhan, setiap kami semua yang ada di tempat ini, kami mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami mengalami sukacita surga yang daripada-Mu Tuhan, mengalir atas kami Tuhan, memenuhi kehidupan kami Tuhan, dan api kami menyala-nyala Tuhan. Api Roh Kudus membakar hati dan jiwa kami Tuhan, sehingga kami Tuhan akan bergirang, bersuka dan bersorak memuji memuliakan Engkau, karena Kau Tuhan, karena Kau penyelamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Kau baik Tuhan. Yesus, Yesus yang memberikan kehidupan. Haleluya. Dan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami datang dengan hati yang rindu. Terima kasih. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku berbahagia, yakin tahu Yesus abadi kepunyaanku. Aku
selamanya. Lebih lagi katakan, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. kami memuji, kami bernyanyi, naikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersorak-sorai karena Kau Tuhan. Kami bernyanyi, haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik, Yesus sebab Engkau baik, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu, haleluya. Kami bersyukur, kami kita bersama-sama kita katakan, aku bernyanyi bahagia karena Kau Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
jemput makin berdiri bersama-sama. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang berbahagia sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari tos kanan kirimu katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kita masing-masing. Mari kita menari bagi Tuhan kita. Selama Dia dahsyat selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur karena Kau Tuhan. Oh 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 oh. Mari serukan. Oh 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 oh. Katakan lagi. Oh 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 oh. Sekali lagi. Oh 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 oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu Ya Allah, Haleluya. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, haleluya. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah
Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik.
Kami percaya kuasa-Mu dalam kehidupan kami melimpahi kami. Kami sudah menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami tidak dapat balaskan dengan apapun Bapa. Tapi hari ini kami mau belajar memberi, menjadi berkat Tuhan, menjadi terang Tuhan di tempat di mana kami Engkau letakkan. Kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan, persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Bapa, bagi pelayanan di tempat ini yang memberkati Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita di dalam Kristus. Amin. Kasih-Mu sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab hanya Dia satu-satunya penolong kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mungkin ada banyak masalah-masalah dalam hidup kita. Mungkin ada banyak perkara yang kita jalani. Dan kita tidak tahu di mana harus mendapatkan pertolongan. Tetapi Yesus adalah sahabat kita. Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita berseru kepada Yesus. Karena Dialah sahabat kita. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala hatiku lebih menyembah-Mu. Mari katakan, Yesus, Yesus.
Subur yang siap ditaburkan benih firman Tuhan, bertumbuh berbuah 160-30 kali lipat. Kami memerlukan-Mu ya Roh Kudus. Ambil alih otoritas ibadah ini mulai awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Roh Kudus, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di live streaming. Pujilah nama-Mu, segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Bahwa Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Kita buka saja Kisah Para Rasul pasal 28 ya, mulai ayat 23 sampai yang ke-31. Saudara kasih Yesus, selamat sore ya buat semua di tempat ini yang baru hadir, baik pun ada yang di live streaming.
Hari ini kita bertemu kembali di bulan Juli tahun 2024 ya. Saudara kasih Yesus, beberapa hari yang lalu selesai ibadah raya ya seperti ini, malam kami jalan menuju Rantu Prapat ya. Lalu di tengah perjalanan kemungkinan ada yang mengantuk, ada yang gimana, yang bawa juga mengantuk, segar atau tidak, tapi terus sepertinya perasaannya nggak enak. Ya kan, nggak tahu karena mikiran biaya atau cara bawa mobilnya ya. Nah, akhirnya berdoa ya, masuk tol ya kan. Jadi kita waspada terus. Lang berapa nih? 120, turunkan 80 aja bos. 80 km. Nanti silap sedikit kayak lihat diam, ngantuk, nggak ada suara, dikencangin lagi. Saya buka pintu kaca mobil seret. Berarti berapa nih bos? 110, turunkan anak-anak di bawah. Nah, terus berjaga-jaga ya. Melalui khawatir, apa obatnya? Ucap syukur. Buat keadaan tidak nyaman, di sekeliling kita tidak mendukung apa yang sedang kita lakukan, di sekeliling kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, obatnya apa? Mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur ada kekuatan, ada kemampuan untuk bersalah, ada kemampuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, sampai di Rantu Prapat mengucap syukur. Kalau kita di dalam segala hal yang baik, kita bisa mengucap syukur. Tetapi jika keadaan tidak baik, apakah kita bisa mengucap syukur? Apakah ketika biaya melebihi dari apa yang kita pikirkan, bisakah kita mengucap syukur? Anak-anak yang nakal, bisakah mengucap syukur? Yang kurang hormat pada orang tua, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bayangkan betapa Yesus Kristus itu mengasihi kita apa adanya. Dia tidak melihat kelemahan kita, maka kita jangan melihat kelemahan orang terlalu banyak. Dia tidak pernah melihat dosa-dosa kita di masa lalu. Dia mengampuninya. Aku mengampunimu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah kata Yesus kepada perempuan malam. Perempuan yang suka menjual diri. Yesus mengatakan itu. Karena kasihnya kita diselamatkan. Nah, kita mengucap syukur itu dulu. Bayangkan kita yang seharusnya ke neraka, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Patutkah kita untuk tidak mengucap syukur? Sudah kasih Yesus. Nah, sesampai di sana sukacita melanda. Ya, semua tertawa ya. Walaupun panas terik, tahu Rantu Prapat kan panas sekali ya kan. Mau buka baju takutnya belemak semua kan, kayak anggar perut yang bulat. Kalau six-pack lumayan, ini one pack kan. Ada lagi mertua. Akhirnya hari-hari berjalan ya, waktu berjalan, berangkatlah besok paginya lagi ke Baligi di hari Selasa ya, Selasa pagi jam 10. Nah, di Baligi lagi, wah, jokinya sama-sama naik mobil macam rally kayak anak muda dua-dua. Bos, lu bos, ada orang tua, ada anak-anak ini bos di sini dalam mobil ini, ya kan? Nyampe lah di Baligi dengan selamat. Mereka bersuka cita lagi. Wah, anak-anak tunas remaja, muda-mudi, anak-anak opungnya, berapa orang lain? Foto-foto, nyanyi lagu Batak. Lagu apa? Lagu apa tuh? Kalian lagu apa kemarin? Hah? Lagu Batak? Ya? Mana buru panggoran? Apa? Lagu-lagu patah hati yang kalian ku dengar. Ya, kalau hidup apa? Jangan berkhianati aku. Ya? Tepaima. Siapa di Paima nggak tahu. Lagu-lagu Batak mereka dengan sukacita, foto-foto, bahkan lalu mereka akhirnya dengan si Rafael, nggak tahu lah, ya kan? Nah, di perjalanan lagi, sudah saya bilang sama yang bawa mobil, istirahat dulu dong, istirahat aja dulu kalau ngantuk. Nggak mau dia, jam 2 pagi main nampak dia cara bawanya goyang. Darah Yesus, ya kan? Bisa kamu mengucap syukur ketika orang yang bersama kita tidak menurut, membuat resiko bagi kita? Coba pikiran. Akhirnya nyampailah kami di tempat
di Medan kembali lagi. Lalu mama saya operasi mata karena kami balik karena si Rafael sama si Irmi ya di rumah sakit untuk menjaga mama karena operasi mata. Nah, saya anak yang kurang berbakti. Balik bisa bagus, ibu saya keluar dari rumah sakit dengan aman operasi matanya. Mali ya menghitung biaya kan. Wah, biaya berapa nih mah? Tiba-tiba ada bapak rohani saya, Evangelis Tony Bastaman, ya sudah. Dia seorang evangelis, penginjil sudah ke Jerman, Italia, Belanda, Amerika Serikat, San Francisco, Los Angeles, kemarin baru dari Malaysia, Singapura, balik ke Amerika. Ya, salam pendeta muda Rudi Wiswatar, tolong kirimkan nomor rekeningmu. Apa-apaan ini kan? Oh cepatlah tangan kita, jangan ditunda-tunda lagi, mah kirim, mau bilang kan, dikirim, kan? Sudah dikirim, menantilah. Menantilah kami berdua. Mama nggak menanti ya? Nggak. Saya menanti untuk membalik modal. Gue pikir kan, ya? Tunggu. Dicek jam 4 pagi, jam 5 pagi. Kok nggak bisa? Nomor rekeningmu apa namanya? Error. Ada dari Los Angeles ke Indonesia, mandi. Kirim lagi apa? Rekening yayasan? Nggak juga. Kirim dana. Semua KTP. Dan si Rafael paksa kali ya, ayo paksa kali. Ayo dikirim masuk padahal ke rekening nama Elfrida juga. Sekian $100. Puji Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan, amin. Di dalam biaya saudara pasti cukupkan. Saya gak pernah terpikir untuk biaya ini nutupnya gimana ya. Karena barusan kemarin atap dibagusi kan, dibolongi karena bocor. Jadi gereja kita ini dibagusi. Ternyata plafonnya sudah lembab. Disum itu bisa berbahaya. Kalau sudah kena air bisa jatuh menimpa orang yang di bawah. Akhirnya diganti sama pendeta Lesmond dan tim yang memperbaiki. Nah, biaya demi biaya saya bisa mengucap syukur di dalam biaya. Kemungkinan kecil sekali kita untuk mengucap syukur jika semua yang kita perkirakan di luar dugaan kita. Kita duga hanya 2 ikat, 3 ikat, ternyata 5 ikat biayanya. Tapi di dalam mengucap syukur ada kekuatan. Yang percaya kan amin. Kita coba nyanyikan kubus syukur Tuhan. Haleluya. Ya Garuda, yuk. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, mari kita membuka hati kita untuk mengucap syukur. Haleluya. Saudara dengarkan dulu. Aku disakiti, aku bersyukur. Aku ditipu, apakah aku bisa bersyukur? Keadaan begitu sulit, apakah aku bisa bersyukur? Bersyukurlah karena Yesus yang menyertai kita. Haleluya. Bersyukurlah karena Yesus mengasihi kita.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Coba kita buka Rasul ya, pasal 28 ayat 23 sampai 31. Nanti ayat yang ke-23 akan dibacakan yang pria, ayat 24 yang wanita. Siap? Ya. Sampai selesai berdiri. Nah, setelah Paulus naik banding dari tuduhannya, dia diadili oleh karena dia mempertahankan imannya. Dia harus melakukan pembelaan diri. Maka kita kemarin mengambil tema pembelaan diri. Pembelaan diri seri kedua di Pulau Malta, sekarang pembelaan diri di Roma. Nah, karena dia naik banding, maka dia dikirim ke Roma. Seperti biasa, pengadilan negeri banding naik ke pengadilan tinggi banding lagi naik ke Mahkamah Agung. Maka harus ke Jakarta. Inkrah harus buat pengajuan ke peninjauan kembali MKR. Nah, begitu juga ketika Paulus ingin mempertahankan imannya, mempertahankan apa yang dipercayainya, yang diyakininya, dia harus menghadapi tantangan hukum. Coba kita baca ya. Dan dia banding dan dia dikirim ke Roma. Yuk. Ayat yang ke-23, dua-dua ayat yang pria. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ayat yang ke-24 yang wanita, dua-dua ya. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Yang pria, ayat 25, dua-dua ya, yang pria, yang merasa pria. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di setiap persoalan atau perkara yang sedang diletakkan atau dituduhkan pada kita, kita harus bisa menjelaskannya dengan baik dan benar. Tentu kiri kanannya, jelaskan dengan baik dan benar. Nah, kalau orang mengatakan, kenapa Tuhan kalian 3? Tidak. Jelaskan dengan baik. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu.
sehakikat melekat tidak dapat dipisahkan. Loh, jangan kata orang lagi kan, bapak ada anak, mana mamanya, mana bidannya atau dokter SPG-nya. Nah, itu hanyalah istilah. Jadi kalau anak bangsa, mana ibu bangsanya? Anak tangga ada bapak tangganya? Anak kunci ada bapak kuncinya? Tidak, ini hanya istilah. Tidak dapat dipisahkan. 3 pribadi namun satu. Ehad tunggal. Tuduhan apa lagi? Banyak tuduhan demi tuduhan yang diajukan kepada Paulus. Banyak juga tuduhan demi tuduhan, fitnah demi fitnah yang akan kita terima di kemudian hari. Yang mati di kayu salib. Tuhan kalian mati. Kenapa kalian mau menyembah Tuhan yang mati? Apa yang harus kita jelaskan pada orang yang bertanya begitu? Yang mati itu kemanusiaannya. Tetapi Tuhannya tidak mati. Tuhan tetap hidup. Bukti ada. Saksi ada. Hari kematian dari Jumat kita rayakan di Jumat Agung. Hari kebangkitannya hari Paskah. Ada yang melihat, murid-murid melihat. Jika di pengadilan butuh 2 saksi, 1 bukti, sudah oke. Sudah patut dimenangkan oleh hakim. Ini saksi lebih dari 2. Bukti lebih dari 1. Ada prasasti. Ada bukti, ada nyata yang nyata. Yesus mati dan bangkit. Dan bahkan naik ke surga dilihat puluhan murid. Inilah yang dipertahankan Paulus. Paulus juga sebelumnya adalah orang yang menyiksa, membunuh, menganiaya orang-orang yang di jalan Tuhan, orang-orang yang percaya pada Kristus dihancurkannya, disiksanya, ditangkapnya. Diubahkan oleh karena pertemuannya dengan Roh Yesus. Dia merasakan damai, sukacita melakukannya. Meskipun ditangkap, diborgol, dibawa penjara ke penjara satu, dibawa dari pengadilan satu ke pengadilan yang lainnya, dibawa dia sampai ke Roma. Bayangkan, bahkan dia terdampar di Pulau Malta seperti kita pelajari minggu lalu kan. Bahkan jadi patu ular beracun, tidak mati. Karena apa? Karena dia sedang melaksanakan misi visi dari surga. Perlindungannya luar biasa, sempurna. Tidak ada satupun orang yang dipatok ular kobra bisa hidup jika tidak ditolong. Ya? Ini tidak ada pengobatan, tidak ada penanganan yang begitu baik seperti saat-saat ini yang didapatkan Paulus. Tapi dia tidak mati. Berapa kali dia di laut ingin mati, hampir mati. Oleh karena badai, oleh karena tidak ada lagi makanan, karena terkatung-katung di tengah laut. Tetapi dia tidak mati oleh karena dia sedang melaksanakan tugas. Tugasnya dari yang Maha Agung. Karena dia Paulus sedang melaksanakan amanat agung. Berkatnya juga agung dan perlindungannya dari Maha Agung sungguh luar biasa. Yang percaya katakan amin. Itulah kalau kita benar-benar bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Menyampaikan Injil Kristus. Jika tentang imanmu mulai dipertanyakan, kita harus benar-benar bisa belajar, mengerti apa yang sedang kita imani. Siapa juru selamat ini? Dari mana asalnya? Dari sorga. Dia kembali ke sorga. Dibuktikannya. Dia tidak bisa mati, tapi dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dan bahkan dia mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Siapa yang mau di surga? Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang mau ke surga? Atau siapa yang mau ke neraka? Ada? Yang lu mau? Ada? Aku gak mau lah. Udah cukup dulu neraka dunia ku jalani. Udah mengerikan. Panas. Emosi.
membara, tidak ada sukacita. Emosi aja bawaannya kan. Nah, ketika juga ada persoalan di kehidupan kita, kita harus bisa menjawab dengan benar. Ketika poin kita benar, tapi cara menjawab kita salah, maka akan berdampak buruk. Nah, itu yang sering saya terjadi pada saya. Saya ingin menyatakan kebenaran, tapi dengan cara yang tidak baik, sehingga menjadi batu sandungan. Tetapi Paulus, dia menyampaikan sesuatu dari lubuk hatinya, apa yang diyakininya, apa yang sudah ditetapkan dari kerajaan surga, itulah yang disampaikan pada orang yang ada di Roma. Bahkan orang-orang Yahudi di sana pusing kepalanya. Ini bukannya orang yang dulu membantai pengikut Kristus, kok dia bisa memberitakan tentang Kristus, bahwa saya juru selamat? Sesungguhnya Paulus ini, dia kalau sekarang seperti profesor ya, atau doktor. Itulah tingkat ilmunya saat ini. Kalau di kampus dia rektor, kemampuannya luar biasa. Dia memiliki pengetahuan, kapasitas yang luar biasa di dalam ilmunya. Yang dia diajar Gamaliel mengenai tentang Yahudi. Ada istilah budaya Yahudi. Jangan salah saudara kasih Yesus. Yahudi juga tidak bisa makan babi. Dan bakal tidak bisa makan lembu, pangkal paha lembu. Karena apa? Karena menurut sejarah mereka, Yakub ketika dengan malaikat, mereka bergelut, dipatahkan pangkal paha Yakub. Nah, semenjak itu orang Yahudi tidak bisa makan pangkal paha. Tidak bisa. Jangan sampai babi haram, udang enggak haram. Jangan sampai babi haram, tapi daging unta yang haram dihalalkan. Sesungguhnya tidak bisa juga dimakan, haram unta. Itu orang Yahudi, ketat sekali mereka. Dan bahkan di hari Sabat mereka tidak bisa bekerja. Lift mereka dibuat sistem sedemikian rupa otomatis. Jadi mereka bicit tombol lift pun enggak bisa hari Sabtu, hari Sabat mereka. Dan bahkan menghidupkan api kompor pun tidak bisa. Starter mobil enggak boleh. Bayang begitu ketatnya. Begitu luar biasanya pengajaran mereka. Minum kopi juga enggak boleh. Sementara kita setiap hari minum kopi, ya kan? Kopi asli, kopi palsu, kopi aren, ya kan? Kopi serbuk. Padahal itu adalah kimia. Nah, peraturan demi peraturan yang dijalani Paulus tidak membuat dia untuk terus meyakini itu semua. Dia lebih yakin hal-hal kerajaan sorga karena pertemuannya dengan Tuhan. Dia merasakan damai. Dia merasakan ada kekuatan di tengah masalahnya. Ditangkap itu bukan enak Bapak Ibu, saudara kasih Yesus. Saya pernah di Polsek Medan Barat dan Polrestabes, hanya 1 jam 2 jam, dari jam 11 sampai jam 1 pagi, 2 pagi. Udah cemana-mana pikiranku. Yang mana ya ini? Berapa lama aku di sini? Tidak ada enaknya. Kalau di dalam sel semua dinding-dinding, kamar mandi sel besi-besi, konang, ya, begemboknya tebal-tebal segini-segini apanya. Wah, besinya besar-besar. Gajinya pun 2 hari belum tentu siap itu, rasa saya. Tidak ada enaknya. Tapi Paulus merasakan tetap semangat. Dia untuk menyampaikan hal kerajaan sorga. Baik di dalam penjara maupun di luar penjara, dia tetap bersemangat. Nyawanya terancam. Sedangkan kita melayani pekerjaan Tuhan di sini, adakah terancam? Memberi waktu disiplin untuk ibadah, apakah kita sudah tepat waktu? Coba pikirkan, ini dia terancam nyawanya. Kita tidak pernah terancam, bukan? Iya Maya? Paling terancam makan enak, ya kan? Paling tahu tempe telur, nah, itu aja ancamannya. Ya, aromanya aroma telur rebus. Nah, itu aja ancaman apa itu? Ngasih hal sepele. Ini dia, Paulus ini luar biasa. Mengorbankan jiwa raganya, waktunya, tenaganya, dan bahkan uangnya diberikannya.
Apakah dia tambah miskin? Tidak. Dia tidak pernah kekurangan. Dan bahkan seperti minggu lalu kita bahas apa? Dia diangkat Tuhan. Dia berbicara dengan gubernur. Dia memerintah semua orang-orang yang berpangkat. Dan bahkan mendoakan keluarganya dan sembuh. Oleh karena kuasa Roh Kudus menyertainya. Tidak rinduκah kita dipakai sedemikian rupa saudara kasih Yesus? Yang rindu lambaikan tangannya, yang mau melayani pekerjaan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Siap? Siap. Minggu depan kita 2 minggu lagi KKR. Jangan lupa bagi brosur dan semuanya ya. Siapkan yang berikan terbaik ya. Haleluya. Kita belum ada apa-apanya. Nyawa tidak terancam. 1. Siapa yang pernah melayani pekerjaan Tuhan dilempar pakai batu? Siapa? Siapa yang pernah ketika mau ibadah dimaki-maki dan dilempar pakai batu? Ada? Tidak ada. Kita terlalu santai Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Itu pun tidak bisa disiplin. Bayangkan. Mengerikan bukan? Nanti mau berkat. Oh amin. Syukur tenaga. Mau dapat pasangan terbaik. Oh amin. Kan? Dah. Selalu amin. Nanti mau bagi brosur keliling-keliling, dia aja, kan? Ini ada pembiayaan untuk anak-anak rel, kita mau buat snacknya, sedemikian rupa. Ada yang mau? Dia aja Pak, dia aja Bu, kan? Siapa mau pekerjaan yang terbaik? Amin. Semua amin kok mau berkat, ya kan? Ya aku juga mau, amin. Nah berkat yang terbaik diberi Tuhan, karena Bapak kita, Bapak yang sangat baik, yang percaya karena amin. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Yang perlu kita pelajari bagaimana kita memberi yang terbaik. Paulus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang terbaik? Hatinya, hidupnya. Tuhan tidak perlu uangmu saudara kasih Yesus. Pekerjaan Tuhan yang memerlukan biaya. 1 bintang saja dijual, ada yang bisa membeli? Tidak ada. Bill Gates kayak orang terkaya nomor 1 sekarang ini kayak di dunia, siapa namanya coba? Orang yang terkaya di dunia sekarang. Amin. Tidak bisa dibelinya. Bayangkan. Saudara kasih Yesus. Cobalah kita pertanyakan diri kita. Saya juga mempertanyakan loh. Saya bukan hanya mau nyuruh saudara untuk mempertanyakan semua hal yang tadi saya katakan, tapi ke diri saya juga saya tanyakan. Seberapa banyak tenaga, pikiran, uang yang saya beri untuk pekerjaan Tuhan? Tidak ada. Dibandingkan berkat, dibandingkan mahkota kehidupan yang sudah dijanjikannya, yang sudah diberikannya pada kita. Tidak ada apa-apanya yang sedang kita kerjakan ini. Percayalah. Maka itu inilah terus berjalan, memberi yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Amin yang besar. Saya percaya itu. Ya. Saudara kasih Yesus, coba kita yang 26, yuk baca. Saya membaca ayat 26. Dua-dua ya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ya. Mendengar, tetapi tidak mendengar. Apa tunel? Tungki tunengel. Melihat tapi tidak menangkap. Di ayat berikutnya, ada hati yang menebal. Ada hati yang tidak mau dibukakan buat karya Roh Kudus. Ada hati yang melawan. Siapa Yesus? Bukan tadi juru selamat, bukan katanya. Melawan. Mau ke surga, mau. Percaya pada Tuhan Yesus, aduh bentar ya, insya Allah. Di dalam Kristus ada kepastian, ya dan amin. Tidak ada mungkin, kalau bisa. Di dalam Kristus pasti ada keselamatan. Tidak ada satupun yang sampai ke Bapa di surga selain melalui Tuhan Yesus Kristus yang percaya karena amin. Hanya Dia jalan satu-satunya.
Ketika Paulus menjelaskan pada orang Yahudi, mereka pun tidak percaya. Bayangkan nabi mereka Yesaya juga sudah menjelaskan sebelum Masehi. Sudah menjelaskan. Berita baik ini, kabar keselamatan ini akan diberitakan, tetapi yang mendengar seperti tidak mendengar. Yang melihat Yesus Kristus melakukan mujizat, yang sakit disembuhkan dan makan, yang mati pun dibangkitkan. Tidak melihat dan tidak percaya, bayangkan. Sudah ada bukti banyak, ribuan orang melihat orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan. Bayangkan begitu luar biasa menebal hati mereka. Semoga kita juga tidak menebal hati, agar kita tetap memperoleh kerajaan surga yang telah dijanjikannya. Haleluya. Maka kalau ada hati, buka hati. Jangan sama abang ganteng itu ada dibuka hatinya lebar-lebar, ya kan? Ya, amin kan? Jangan sama kakak yang cantik-cantik itu ada dibuka hatinya. Jangan sama bisnis yang menjanjikan, yang menguntungkan. Wah, langsung percaya. Saya ingat ada sini diberkati, ya, namanya Bapak C ya, inisialnya ya, C. Aku dulu Bapak kerja di Jepang. Oh mantap. Sebagai apa kerja di sana? Katanya, saya tanyakan. Oh operator alat berat. Oh mantap. Berapa tahun? 2 tahun. Habis kontrak aku pulang laku. Bawa duit aku ambil 200 juta. Dia pingin nyantai. Ada yang promosi ya, marketingnya. Oh kalau nanam emas begini, emas begini, emas batangan begini ya. Percaya dia, cepat dia buka hati. Tapi coba Pak C, ayo kita melayani kerjaan Tuhan. Ayo kita beli sembako, tetean kita. Bawa sumbangmu. Nanti dulu lah Pak, mungkin ya. Nah, diletakkannya hampir semua uang yang situ. Ini kesaksian ini benar nih. Ditanam ya. Sekali dia memang masih dapat keuntungan. Bulan kedua di teleponnya, bagiannya udah menghilang ke aktif lagi. Namun yang ada 7 sudah tidak aktif, sudah melarikan diri, mungkin begitu kan? Hilang lah. Tahu yang terjadi apa? Stroke ringan aku Bapak. Tidak bisa ku gerakkan kakiku, tidak bisa ku gerakkan tanganku. Matamu bisa kiri kanan atas bawah katanya. Cuma matanya bisa digerakkannya. Bayangkan, dia stres karena dia membuka hati buat bisnis. Tapi kurang membuka hati buat kebenaran firman Tuhan. Kurang buka hati untuk kegiatan sosial. Kurang buka hati untuk kegiatan diakonia. Coba pikirkan. Saudara kasih Yesus. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka itu adalah awal dari iman kita bertumbuh. Karena iman bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus yang menguatkan ketika kita lemah. Firman Kristus yang menghibur ketika kita bersedih. Jika tidak ada harapan, bacalah firman Tuhan. Pasti di situ engkau akan temukan harapan yang pasti, harapan yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Untuk itu bukalah hati kita buat firman Tuhan. Beri telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Pagi dengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bapak-bapak, ngoceh-ngoceh pun istri kita, masuk kiri, keluar kanan. Kalau ibu-ibu mendengar firman Tuhan pagi-pagi berdoa muji jembah, Kau yang layak terima pujian. Bapak-bapak ngomel, Mama, dianggap melah kayak knalpot, eskinya kan, udahlah, kan gitu kan. Jadi dia tetap damai. Tidak ingat lagi akan semua kalimat-kalimat yang menyakiti. Baik yang disampaikan suami, baik yang disampaikan istri, baik yang disampaikan teman-teman. Yang diingatnya adalah hal-hal mengenai kerajaan sorga. Haleluya. Coba kita ayat ke-30. Ya. Jadi poin yang kedua, bukalah hatimu dan bukalah telingamu buat kebenaran firman Kristus. Ya, ayat ke-30.
Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ya. Poin yang ketiga, menerima semua orang yang datang padanya. Apa artinya? Layanilah orang tanpa memandang suku bangsanya, tanpa memandang tingkat ekonominya. Jangan pandang juga latar belakangnya, mau dia mafia kek, matematika, fisika dan kimia. Mau dia bandit, mau dia penjudi, mau dia perampok, jangan pandang masa lalunya dan perbuatannya. Tapi layanilah dia, kasihlah dia, karena kita terlebih dahulu mengasihi, dikasihi oleh Kristus Yesus. Jangan pilih-pilih bulu. Siapa yang mau dilayani? Mau orang yang pinggiran rel, kelas menengah, kelas atas, tetap kita layani dengan baik dan benar. Saudara kasih Yesus. Pernah juga begitu, ketika dia melayani orang yang menengah ke bawah, dia begitu percaya diri. Begitu di luar yang begitu mau masuk ke rumah, ditengok ada mobil Terano, ya kan? Innova 3 biji, Land Cruiser 1, serser dia, ada Mercedes Boxer 1. Kaya kali dia takut. Padahal orang kaya membutuhkan firman Tuhan. Amin. Orang kaya juga membutuhkan berita keselamatan. Orang kaya juga butuh beribadah. Kalau enggak gersang rohaninya, jiwanya. Oh enggak katanya. Orang yang tidak mampu yang membutuhkan firman Tuhan. Karena mereka supaya jadi orang yang diberkati. Semua. Yang benar ada semua. Kita membutuhkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita membutuhkan firman Tuhan. Untuk layanilah Tuhan. Layanilah pekerjaannya. Sampai kita mengakhiri nafas kehidupan kita. Tanpa memandang suku bangsa. Tanpa memandang latar belakang. Tanpa memandang tingkat ekonominya. Marilah kita melayani mereka. Karena mereka membutuhkan Injil keselamatan. Injil yang Kristus yang memulihkan. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara kasih Yesus. Haleluya. Kita akan menyembah penyembahan yang pertama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara kasih Yesus. Ya Rabatash Karabata. Boleh perjamuan kudus sambil disiapkan di depan ini. Saudara kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau menyelamatkan kami. Kau yang melayakkan kami melakukan perjamuan kudus dan menikmati perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama Tuhan Yesus. Biarlah terus namamu ditinggikan. Ya Rabatakala Nashkara. Ya Rabatakashkeka Patakala. Ampuni dosa-dosa kami jika kami kurang menghargai persekutuan ibadah, kurang menghargai waktu kami, kurang menghargai keselamatan dengan cara menyia-nyiakannya, mengotori bait Tuhan. Ya Rabatas Kerabata, darah-Mu Yesus yang menyucikan dan menguruskan roh, jiwa dan tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
makan roti. Yang belum dapat anggur boleh mengangkat tangannya agar diberikan anggur. Ya Bapa. Hatiku teduh Terima kasih. sambil menyosong kembalinya. Ya Bapa, siapa Bapa. Ku diliputi anugerah-Nya. Dengan lembut. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita ulangi dari awal dengan lembut. Roti boleh diantar kemari. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Musik saja. Boleh mengangkat roti di tangan kanannya. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau sudah mati di kayu salib. Dagingmu terpecah-pecah agar kami yang berdosa memperoleh ahli waris kerajaan sorga. Yang seharusnya kami dikutuk, tapi kami menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Terima kasih ya Bapa, atas pengorbananmu di kayu salib, atas tubuhmu. Ya batas, mari kita makan roti daging Tuhan Yesus. Haleluya, kita makan bersama-sama dan mengucap syukur. Aku syukur. Haleluya. Oh, dapat kasih. Boleh mengangkat cawan anggurnya tinggi-tinggi. Oh yes, kepada. Darahmu tercurah di kayu salib agar kami tidak dihukum. Darahmu menguduskan hidup kami, memulihkan tubuh kami. Darahmu yang menutup bungkus kehidupan kami, seumur hidup kami hanya tergantung oleh perlindungan-Mu. Terima kasih atas darahmu yang tercurah di kayu salib. Terima kasih ya Bapa. Mari minum dan mengucap syukurlah. Kita minum bersama-sama. Haleluya, syukur bagi Tuhan. Ya Rabataka Shikarabata. Mari kita mengucap syukur dan katakan, ku berbahagia oleh karena Yesus sudah mati bagi kami. Kami berbahagia oleh karena darahmu sudah tercurah bagi kami. Biar terus iman kami teguh, beriman pada Yesus Kristus. Yes. Terima
Kita katakan refnya sekali lagi. Haleluya. Dengan iman Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Mari bertepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan diakonia kita, persembahan misi kita. Karena setiap bulan kita akan salurkan kepada yang membutuhkan. Jadi berapapun yang kita beri, kita percaya kita menjadi berkat seperti kata firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk kami menjadi berkat, menjadi garam bagi dunia ini. Dan kami juga mau berbuah, kami menjadi berkat, menjadi dampak di mana kami berada. Sebentar kami akan berikan persembahan misi. Tuhan memberkati dan biarlah kiranya Tuhan persembahan misi ini Tuhan mau dipakai untuk membangun jiwa-jiwa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Pengumuman hari Senin jam 4 sore ada Junior Ministry di Gang Sordot dan di Penoposo ya, Kelurahan Seputi Tengah dan Siagul. Di hari Rabu ada komunitas bertumbuh. Segera pengumumannya dikirimkan ke WhatsApp grup atau pribadi ya. Lalu di Jumat ada pemuritan jam 8 malam sampai dengan selesai. Lalu menara doa jam 12 malam sampai dengan selesai. Lalu di hari Sabtu ada ibadah misi ya jam 5 sore. Lalu di hari Minggu jam 10 pagi ada sekolah minggu ya. Lalu di jam 5 sore ibadah umum. Haleluya. Yang bagi yang ada waktunya, saya harap kita bergabung bersekutu, karena semakin banyak kita bersekutu dengan teman saudara seiman dengan Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Haleluya. Ayo kita berdoa sama-sama. Biar terus ada keamanan yang kondusif dan terkendali. Bahwasanya Engkau Bapa yang sangat baik, selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus, ada roh takut akan Tuhan tercurah atas kami. Jembakan kepala daerah mulai desa sampai ke ibu kota, proyek eksekutif, edukatif, legislatif memiliki program-program yang pro rakyat. Terima kasih Yesus, biarlah segala hormat pujian syukur bagimu di tempat maha tinggi. Kami juga bersyukur Engkau berkenan berjalan bersama kami untuk melakukan penyembuhan jiwa berlaksa-laksa, dan bahkan Engkau memakai pribadi lepas pribadi kami menjadi saksimu dari Yerusalem sampai seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan ya Tuhan Yesus. Untuk itu tugas kami semua untuk memberitakannya kepada umat-umat yang ada di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Arahkanlah pandangmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya, sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya selalu mengatakan amin, amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi, di tempat